Perkenalkan, nama saya Daniel Panggabean dengan NIM 24051810774. Saat ini saya akan membuatkan dua program. Untuk program yang pertama yaitu program menentukan harga susu berdasarkan brand dan ukuran kalengnya. Pada soal berikut akan terdapat tiga brand susu. Lalu ada juga tiga ukuran yaitu kecil, sedang, dan besar. Untuk keterangan harga, kita akan menggunakan sesuai dengan tabel berikut. Setelahnya kita akan membuat layar output seperti berikut ini. Langsung saja kita masuk pada aplikasi Dev C++. Selanjutnya, kita untuk membuat project baru, kita menekan Ctrl N secara bersamaan. Selanjutnya kita ketikkan include iStream. Selanjutnya di sini kita enterkan saja. Kita mengetikkan include iStream untuk memasukkan pustaka input atau output standar C++. Selanjutnya kita ketikkan saja using namespace std lalu titik koma. Untuk using namespace kita gunakan agar kita tidak perlu menuliskan std sebelum fungsi-fungsi standar seperti cin atau cout. Untuk titik koma kita gunakan untuk mengakhiri pernyataan. Lalu kita ketikkan saja in main, di mana in main sendiri adalah fungsi utama program yang dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Lalu kita enter dan kita ketikkan saja kurung perawat. Lalu kita enter. Di sini kita ketikkan saja char kode susu. Lalu titik koma. Di sini kita menggunakan char. Char sendiri adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan satu karakter. Selanjutnya kita enter dan kita ketikkan saja integer ukuran kaleng, koma, jumlah beli. Lalu kita ketikkan juga titik koma untuk mengakhiri pernyataan. Kita buat juga integer harga satuan, lalu kita koma, dan di sini yaitu total harga. Lalu titik koma untuk mengakhiri pernyataan. Di sini kita menggunakan integer, di mana integer sendiri kita gunakan yaitu untuk mendeklarasikan variabel yang menyimpan bilangan bulat. Jadi di sini nanti kita akan mendeklarasikan bilangan bulat pada ukuran kaleng, jumlah beli, harga satuan, dan total harga. Selanjutnya kita enter dan di sini kita akan ketikkan input kode merek susu. Untuk yang pertama yaitu cout, lalu kurung sudut. Di mana cout sendiri kita gunakan untuk menampilkan output ke layar. Lalu kita buat petik 2, di mana yang kita tulis pada petik 2 ini akan ditampilkan pada layar output. Kita ketikkan saja masukkan kode merek susu. Masukkan kode merek susu. Kita buatkan kurung A untuk lebih sure, koma, B untuk bebelak, koma, dan C untuk SGM. Selanjutnya kita tutup kurungnya, lalu kita ketikkan saja titik 2. Tidak lupa untuk mengakhiri pernyataan, kita ketikkan juga titik koma. Lalu di sini kita buatkan cin, lalu kurung sudut. Di mana cin sendiri kita gunakan untuk menerima berbagai jenis masukan dari pengguna dalam program C++. Selanjutnya di sini kita ketikkan saja kode susu. Lalu titik koma untuk mengakhiri pernyataan. Selanjutnya kita akan mengetikkan input ukuran kaleng. Kita ketikkan saja cout, lalu petik 2, agar nanti dihasilkan pada layar output, yaitu masukkan ukuran kaleng. Lalu di sini kita buat juga kurung, lalu satu untuk kecil, satu untuk ukuran kecil, 2 untuk ukuran sedang, dan 3 untuk ukuran besar.
Kita tutup kurungnya. Nah, sini saya akan perbaiki kurungnya. Lalu di sini kita ketikkan saja titik 2, dan untuk mengakhiri pernyataan tidak lupa kita menambahkan titik koma. Lalu di sini siin ukuran kaleng dan titik koma. Tempelkan. Lanjut kita akan mengetikkan, yaitu menentukan harga berdasarkan kode susu dan ukuran kaleng. Tekan saja. Sini kita ketik switch kode susu. Di mana switch sendiri kita gunakan untuk menjalankan suatu blok kode berdasarkan nilai ekspresi. Dari sini kita ketikkan saja kurung berawal, kita enter. Ini saya akan menghapus kurung berawal yang di bawah. Selanjutnya kita akan masuk pada case pertama. Kita ketik saja case A. Pada case A ini kita ketikkan saja juga titik 2. Dan di sini saya akan mengetikkan double slash, yaitu komentar yang tidak akan ditampilkan pada output layar. Yang dimana case A untuk Pediasure. Lalu kita enterkan saja. Sini saya akan mengetikkan if ukuran kaleng. Sini kita menggunakan if, yaitu if digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi. Ukuran kalengnya sama dengan 1. Jika ukuran kalengnya sama dengan 1, maka harga satuannya adalah 250.000. Lalu titik koma untuk mengakhiri pernyataan. Lalu lanjut kita akan mengetikkan else if, di mana else if sendiri digunakan untuk menambahkan kondisi tambahan setelah pernyataan if. Jadi kita ketikkan saja di sini else if. Ini ukuran kalengnya 2. Maka harga satuannya yaitu 350.000. Untuk harga ini berdasarkan dari tabel pada soal. Kita lanjut pada else if lagi. Di sini jika ukurannya adalah 3. Maka harga satuannya yaitu 450.000. Lalu titik koma untuk mengakhiri pernyataan. Kita lanjut pada case yang kedua, yaitu case B. Tidak lupa kita di sini mengetikkan break. Lalu titik koma untuk mengakhiri pernyataan. Break sendiri kita gunakan untuk menghentikan atau keluar dari sebuah blok kode. Maka kita akan lanjut pada case yang kedua, yaitu case B. Di sini saya juga akan membuatkan double slash sebagai pengingat nantinya. Untuk B yaitu adalah untuk susu bebela. Contohkan di sini saya akan ketik if. Sini jika ukuran kalengnya sama dengan 1, maka harga satuannya yaitu 150.000.
lalu titik koma. Lanjut, di sini kita akan mengetikkan else if. Ukuran kalengnya yaitu 2. Di sini maka harga satuannya adalah 250.000. Lalu titik koma untuk pernyataan. Lanjut pada ukuran yang ketiga. Else if ukuran kaleng maka harga satuannya adalah 350.000. Lalu kita buatkan titik koma untuk pernyataan. Lanjut kita buat break, lalu titik koma untuk keluar dari sebuah blok kode. Lanjut pada case yang ketiga, yaitu case C. Di sini saya juga akan menggunakan double slash untuk C yaitu SGM. Kembali saya akan mengetikkan if ukuran kalengnya yaitu 1. Lanjut, untuk ukuran kalengnya 1, maka harga satuan dari SGM yaitu 100.000. Lalu titik koma. Selanjutnya kita ketikkan else if ukuran kalengnya yaitu 2. Maka harga satuan dari SGM-nya adalah 200.000. Lalu kita buatkan juga titik koma. Lanjut kita ketikkan lagi else if jika ukuran kalengnya yaitu 3. Maka harga satuannya adalah 300.000. Lanjut, di sini saya akan mengetikkan break. Lalu titik koma, di mana break untuk menghentikan atau keluar dari sebuah blok kode. Selanjutnya di sini kita akan mengetikkan default. Di mana default ini nantinya jika kode merek susu yang dimasukkan tidak valid. Default ulang. Terpilih saja di sini CO, lalu ketik 2 agar nanti yang kita ketikkan ditampilkan pada output layar. Ketikkan saja kode merek susu tidak valid. Selanjutnya di sini kita buatkan saja kurung sudut harga satuan, lalu kurung sudut lagi EMDL, di mana EMDL sendiri berfungsi untuk menambahkan baris baru atau fungsinya sama seperti enter pada saat kita mengetik. Lalu di sini kita ketikkan saja return 1 lalu titik koma. Lanjut, di sini kita akan mengetikkan tampilan harga satuannya. Sebelumnya kita akan buatkan di sini kurung kerawal pasangan dari awal tadi. Sini kita tekan saja, kita ketikkan saja CO kurung sudut, lalu ketik 2 harga satuan barang.
sini kita masukkan harga satuan, lalu kita akhiri dengan ENDL dan titik koma. Selanjutnya di sini kita akan mengetikkan input jumlah yang dibeli. Yaitu caranya kita ketikkan saja cout, lalu ketik 2, kita ketikkan saja jumlah yang dibeli. Lalu titik 2, dan untuk mengakhiri pernyataan kita ketikkan saja titik koma. Lalu di sini kita ketik cin jumlah beli, lalu titik koma untuk mengakhiri pernyataan. Enterkan saja. Lalu kita akan mengetikkan yaitu hitung total harga, yaitu rumus dari total harga. Total harga sama dengan harga satuan dikali dengan jumlah beli. Pada C++ untuk lambang dari perkalian adalah lambang bintang seperti ini. Selanjutnya kita buatkan saja titik koma untuk mengakhiri pernyataan. Selanjutnya akan kita enter. Untuk yang terakhir kita akan mengetikkan tampilan total harganya. Kita ketik saja cout kurung sudut titik 2, harga yang harus dibayar sebesar per P titik. Lalu di sini saja total harganya. Lalu diakhiri dengan ENDL dan titik koma. Selanjutnya kita ketikkan return 0 lalu titik koma. Untuk return 0 sendiri berfungsi untuk mengakhiri eksekusi dari program. Jika sudah, kita akan menekan tombol yang ini yaitu compile and run. Kita akan diarahkan pada save. Sini saya akan save dengan nama project 11. Saya akan save. Baik, di sini sudah masuk. Kita disuruh untuk masukkan kode merek susu. Di sini saya akan memasukkan kode merek susu B, yaitu B belak. Kita enter. Di sini kita disuruh memasukkan ukuran kaleng, yaitu di sini saya akan memasukkan kode yaitu 2. Kita enter. Maka untuk B belak dengan ukuran 2, harga satuannya yaitu 250.000. Di sini saya akan membeli 3. Maka harga yang harus saya bayar yaitu 750.000. Kita lanjutkan pada program yang kedua. Baik, kita lanjutkan pada program yang kedua, yaitu program menghitung gaji total karyawan berdasarkan golongan dan lemburnya. Kita lihat pada soal ini terdapat 4 golongan, yaitu golongan A, golongan B, golongan C, dan golongan D. Dan terdapat pernyataan, apabila karyawan bekerja lebih dari 150 jam per minggu, maka kelebihan jam kerja dihitung sebagai lembur dengan upah per jam 25% di atas upah reguler. Tampilkan gaji yang diterima per minggu. Untuk layar output seperti ini. Baik, langsung saja kita masuk pada aplikasi Dev C++. Membuat program baru, kita menekan Ctrl N secara bersamaan. Kita ketikkan saja include iostream. Maaf, ini huruf kecil. Include iostream. Kita mengetikkan include iostream untuk memasukkan pustaka input atau output standar pada C++. Lanjut kita ketikkan using namespace std, lalu titik koma. Untuk using namespace std, kita ketikkan agar kita tidak perlu menuliskan std sebelum fungsi-fungsi standar seperti cin atau cout. Lalu untuk titik koma kita gunakan untuk mengakhiri pernyataan. Kita ketikkan saja in main, lalu kurung. In main sendiri adalah fungsi utama program yang dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Lalu kita ketikkan saja di sini kurung perawal, lalu kita enter saja. Di sini yang pertama kita ketikkan saja string nama lalu titik koma untuk mengakhiri pernyataan. Di sini kita menggunakan string
di mana string adalah tipe data untuk menyimpan dan memanipulasi teks dan hanya bernilai benar hanya jika kedua kondisinya benar. Selanjutnya kita enterkan saja, lalu kita ketik chart, lalu sini golongan. Lalu di sini titik koma untuk mengakhiri pernyataan. Selanjutnya di sini kita ketikkan integer jam kerja. Lalu di sini titik koma. Di sini kita menggunakan integer, di mana integer digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang menyimpan bilangan bulat. Jadi jam kerjanya nanti akan kita tuliskan dalam bilangan bulat. Selanjutnya di sini kita ketikkan double upah per jam. Sama dengan 0. Selanjutnya kita koma, lalu gaji totalnya juga sama dengan 0. Koma, di sini juga kita ketikkan lemburnya yaitu sama dengan 0. Untuk mengakhiri pernyataan, tidak lupa kita ketikkan titik koma. Selanjutnya kita akan membuat input nama, golongan, dan jam kerja. Di sini kita ketikkan saja cout, lalu kurung sudut. Cout sendiri kita gunakan untuk menampilkan output ke layar. Di sini kita ketikkan saja petik 2, di mana nanti yang kita ketikkan pada petik 2 akan ditampilkan pada output layar. Di sini kita ketikkan saja nama karyawan. Selanjutnya kita spasi, lalu kita ketik titik 2. Lalu untuk mengakhiri pernyataan tidak lupa kita buatkan titik koma. Kita enter. Lalu di sini kita ketikkan cin nama. Lalu titik 2 untuk mengakhiri pernyataan. Lanjut kita buatkan lagi cout. Lalu kita ketikkan saja golongan. Pada soal terdapat 4 golongan yaitu A, B, C, D. Lalu kita buatkan saja sini A, B, C, dan D. Kita tutup kurungnya. Akhirnya akan saya rapikan. Selanjutnya kita buatkan saja titik 2. Dan untuk mengakhiri pernyataan kita ketikkan saja titik koma. Lalu di sini kita ketik cin, lalu sini golongan, lalu titik koma. Lanjut kita buatkan juga cout, lalu titik 2 kita ketikkan saja jumlah jam kerja. Tidak lupa titik 2 dan titik koma mengakhiri pernyataan. Lalu sini kita ketikkan cin jam kerja, lalu titik 2 titik koma. Selanjutnya kita akan mengetikkan yaitu menentukan upah per jam berdasarkan golongan. Di sini kita ketikkan saja switch golongan, lalu sini kita ketik saja huruf berawal. Untuk kurang terawal yang di bawah akan saya hapus dulu, namun nanti akan saya tambahkan lagi. Di sini kita menggunakan switch, di mana switch sendiri kita gunakan untuk menjalankan suatu blok kode berdasarkan nilai ekspresi. Lanjutkan, di sini kita masuk pada case pertama yaitu case A. Untuk case A, lalu kita buatkan titik 2-nya. Lalu kita enter. Sini kita ketikkan saja upah per jamnya yaitu 5.000. Lalu titik koma. Kita lanjut pada case yang kedua yaitu case B. Tidak lupa kita buatkan titik 2-nya. Nah, di sini kita ketikkan saja upah per jamnya sama dengan 6.000.
lalu titik koma. Kita lanjutkan pada case yang ketiga, yaitu case C. Tidak lupa kita membuatkan titik 2 nya. Maaf, saya lupa, untuk setiap case kita akhiri dengan break. Sini ada break, dan kita buatkan titik koma untuk mengakhiri pernyataan. Untuk break sendiri, kita gunakan untuk menghentikan atau keluar dari sebuah blok kode. Jadi, yang di sini juga terdapat break. Lanjut pada case yang C. Untuk kita ketikkan saja di sini. Maaf, sini salah, ini harusnya titik 2. Kita ketikkan saja upah per jamnya. Ini akan saya rapikan dulu. Untuk upah per jam pada case C yaitu 7.000. Lalu kita buatkan titik koma. Lanjut pada case D. Lalu kita buatkan di sini titik 2. Kita masukkan saja upah per jamnya. Untuk upah per jamnya ini sesuai dengan yang ada pada soal. Sini case D yaitu 9.000. Oke, kita ketikkan juga break. Sini saya lupa menambahkan break, akan saya tambahkan dulu. Oke, setelah selesai case D, kita lanjut lagi, yaitu pada default. Lalu titik 2. Untuk default sendiri, yaitu ketika golongan yang dimasukkan nanti atau diinputkan tidak valid. Dari sini kita ketikkan saja cout, golongan tidak valid. Ini juga kita ketikkan endl lalu titik koma. Endl sendiri berfungsi menambahkan baris baru, atau pada saat kita sedang mengetik, fungsinya sama dengan enter. Selanjutnya kita ketikkan saja perhitung 1 lalu titik koma, enterkan. Selanjutnya di sini tidak lupa kita mengetikkan kurung kerawal yang tadi kita hapus. Lanjut, di sini kita akan menghitung gaji totalnya. Di sini saya akan mengetikkan if. Kita menggunakan if untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi. Di sini saya akan menentukan kondisi jika jam kerja lebih besar dari 150 atau di atas 150. Di sini kita ketikkan saja kurung kerawal. Selanjutnya di sini kita akan enterkan saja. Lalu di sini kita ketik saja lembur sama dengan jam kerja dikurang 150. Lalu di sini kita buat kali. Untuk kali sendiri pada Dev C++ digunakan simbol bintang. Dari sini kita ketikkan upah per jam dikali 1,25. Untuk koma sendiri kita gunakan titik. Lalu di sini kita buatkan titik koma untuk mengakhiri pernyataan. Atau ini artinya 25% lebih tinggi untuk lembur. Selanjutnya kita enterkan, kita ketikkan gaji totalnya. Gaji total sama dengan di sini kita buatkan kurungnya. Gaji totalnya yaitu 150 dikali upah per jam ditambah dengan lembur.
mengakhiri pernyataan, kita tambahkan titik koma. Lalu kita enterkan. Lalu kita akan mengetikkan else. Untuk else sendiri digunakan untuk menjalankan blok kode jika semua kondisi sebelumnya salah. Jika semua kondisinya salah, maka kita perlu mengetikkan else. Lalu sini saya akan mengetikkan kurung bracket lagi. Dan saya akan enter. Sini saya akan masukkan gaji total. Gaji total yaitu jam kerja dikali dengan upah per jam. Dan untuk mengakhiri pernyataan, saya akan membuatkan titik koma. Enter. Kita lanjutkan. Selanjutnya saya akan membuat tampilan hasilnya. Untuk membuat tampilan hasilnya, kita ketikkan saja CO jumlah jam kerja. Ketik 2 dulu untuk nanti ditampilkan pada output layar. Jumlah jam kerja. Lalu sini kita masukkan nama. Lalu kita ketikkan ketik 2. Sini sama dengan. Lalu kita masukkan juga jam kerjanya. Selanjutnya kita buatkan juga jam kerja per minggu, namun ini di dalam petik 2. Lalu untuk mengakhiri pernyataannya kita buatkan titik koma, kita enter. Lalu sini kita buatkan lagi CO, lalu kita ketikkan total gaji yang diterimanya, yaitu maka total gaji yang diterima oleh di sini kita masukkan juga nama, lanjut. Sini kita masukkan juga adalah RP, namun ini dalam areal petik 2-nya. Lalu kita masukkan gaji totalnya. Lanjut, kita masukkan per minggu, namun dalam areal petik 2. Ini akan saya rapikan dulu. Selanjutnya di sini kita masukkan juga ENDL, lalu titik koma. Untuk ENDL sendiri kita gunakan sama seperti enter pada saat kita mengetik. Selanjutnya enterkan saja. Lalu untuk yang terakhir kita ketikkan. Untuk yang terakhir kita ketikkan saja return 0. Dimana return 0 kita gunakan untuk mengakhiri eksekusi program. Tidak lupa kita menambahkan titik koma untuk mengakhiri pernyataan. Jika sudah semua, maka kita akan menekan compile and run. Sini kita diarahkan untuk save. Sini saya akan save dengan project 12. Lalu saya akan save. Maaf, di sini ada yang salah. Sini saya membuat spasi, harusnya tidak bisa. Baik, jika sudah semuanya, maka kita akan menekan compile and run. Nanti kita akan diarahkan pada save. Karena saya sudah save, maka tidak akan diarahkan lagi. Baik, sudah masuk. Sini saya akan mengetikkan nama karyawannya adalah Daniel. Lalu untuk golongannya saya akan buatkan A. Untuk jumlah kerjanya yaitu 152 jam per minggu. Maka untuk jumlah jam kerja Daniel yaitu 152 jam kerja per minggu,
maka total gaji yang diterima oleh Daniel adalah 762.500 per minggu. Baik, demikianlah dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih.